Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Bapak Suryana beserta para pengurus, yang terhormat Akhinal Mahbub Kanda Ustadz Zainal Muttaqin, Dinda Ustadz Abdul Hamid, orang tua kita Bapak Yahya, juga Bapak Bahrul Ulum yang sekaligus menjadi perantara sehingga saya bisa bersilaturahim di masjid yang berkah ini. Para sesepuh, tokoh masyarakat, kepala lingkungan, aparatur pemerintah, semua jamaah yang hadir, walaupun tidak disebutkan namanya satu persatu, insya Allah kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Malam ini Masjid Al-Amin menyelenggarakan pengajian dengan dua tema. Yang pertama, peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tarhib Ramadan. Karena tinggal hitungan jari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan keluarga besar dan jamaah Masjid Al-Iman bersama Al-Amin, bersama anak, mantu, cucu dan keluarga besarnya, kita semua Allah sampaikan kepada bulan suci Ramadan. Pertama saya memuji masjid ini dulu ya. Pertama, masjidnya bagus. Yang kedua, mikrofonnya juga sempurna. Tadi saya nungguin di rumah Pak Yahya, kata orang Betawi suaranya antep, jelas. Biasanya ada masjid atau musola di luar jelas, di dalam kurang jelas. Ini zahir batinnya jelas. Ini pertanda orang-orang sini lahir batinnya selalu Allah pelihara. Karena udah jam 9, saya langsung masuk kepada tema. Jadi ceramahnya dua tentang Isra Mi'raj, walaupun bulannya sudah di penghujung Sya'ban, tidak ada kata terlambat untuk sebuah kebaikan. Dan yang kedua tentang persiapan kita menghadapi Ramadan. Dua judul dari jam 9, insya Allah kelar jam 11 malam. Gimana, siap apa enggak nih? Enggak perlu panjang-panjang, yang penting singkat dan padat. Saya mengenai Isra Mi'raj enggak cerita panjang, karena udah sering kita dengar kisah itu. Saya ngelanjutin tadi ayat yang dibaca oleh qori kita, Dinda Ustadz Abdul Hamid. Salah satu ayat yang dibaca tadi ada ayat yang berbunyi, Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena kan oleh-oleh dari Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat yang 5 waktu. Di dalam Al-Quran, Allah membagi sholat itu menjadi 6 bagian. Ada 6. 1, 2, 3 sholat yang jelek.
4, 5, 6 sholat yang bagus. Kelihatannya ibu-ibu bingung. Kenapa ada sholat kok jelek? Kita lihat satu persatu. Yang pertama, sholat yang jelek itu namanya sholat kusala. Ada di surat Al-Munafikun sebelum ayat 11. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila diperintahkan sholat kepada mereka, mereka itu keadaannya kusala, dalam keadaan malas. Jadi sholat yang jelek, sholat malas, malas sholat. Ayatnya di tafsirnya bisa dilihat dalam tafsir Jalalain. Malasnya itu bukan mengerjakan walaupun di ujung waktu, tapi sampai waktu berakhir, orang itu tidak bergerak untuk mendirikan sholat. Maka disebut sholat kusala. Wala ya'tunas sholata illa kusala. Tidaklah mereka sholat kecuali dalam keadaan malas. Na'udzubillah. Makanya surat Ibrahim surat 14 dari ayat 39 sampai ayat 40 itu menjadi doa utama kita sebagai orang tua. Itu doa untuk diri kita, juga untuk anak-anak cucu kita. Apa yang diminta Nabi Ibrahim dalam ayat itu? Yang pertama, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami orang-orang yang ahli sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, perkenankanlah, terimalah doa kami. Rabbana gfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan ampuni pula dosa dan kesalahan kedua orang tuaku. Walil mu'minina yauma yakumul hisab. Dan ampuni juga dosa saudara-saudara kami, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Yauma yakumul hisab. Dan berikan hisab yang mudah pada saat hari kiamat untuk kami semua. Makanya doa itu lengkap. Jangan sampai ditinggal doa itu. Kalau guru saya nambahin, dari surat Ibrahim nanti lompatnya surat 25, surat Al-Furqan. Masih buat buah hati juga. Antara ayat 63 sampai 69. Rabbana asrif anna adaba jahannama inna adabaha kana goroma innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya Allah, selamatkan kami dari neraka jahanam. Karena jahanam itu neraka yang membinasakan. Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal dan kediaman. Na'udzubillah. Makanya Bapak Ibu, kalau habis sholat ada bacaan zikir atau wirid dan tidak meninggalkan kalimat ini, harus dibaca. Allahumma ajirna minan nar. Dibaca sunnahnya 3 kali. Dalam Bulughul Maram, dalam Minhajut Talibin dibaca 7 kali. Allahumma ajirna minan nar. Artinya, ya Allah, selamatkan kami dari siksa neraka. Kenapa dibaca 7 kali? Karena jumlah neraka itu ada 7 dalam Al-Quran. Urutannya, jahanam yang pertama, neraka ladho, neraka hutomah, neraka sa'ir, neraka sakor, dan yang terakhir, neraka hawiyah. Kemudian masuk doa buat buah hati kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik, itu yang pertama. Maaf agak serem dikit ini ya. Orang yang berani meninggalkan sholat tanpa sebab, tanpa uzur, maka tempat nerakanya itu jelas dalam Al-Quran surat Al-Muddatsir. Namanya neraka sakor. Ma salakakum fi sakor. Penduduk neraka sakor ditanya, mengapa kalian masuk ke dalam neraka sakor? Menjawablah mereka, qalu lam naku minal musallin. Yang pertama, karena kami tidak pernah sholat.
Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, lam nakunut imu miskin. Karena kami tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Tidak punya simpati dan empati kepada orang-orang yang lemah. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami tidak percaya dengan datangnya hari kiamat. Maksud tidak percaya dengan hari kiamat itu adalah tidak percaya adanya hidup setelah mati, adanya akhirat setelah dunia. Karena dalam Al-Quran ada sekelompok orang yang tidak percaya bahwa orang kalau sudah meninggal akan dihidupkan kembali. Di surat 36, surat Yasin tuh. Mereka meragukan akan adanya hari kebangkitan sambil berkata, apa mungkin Allah Tuhanmu, diledek tuh, disindir kita, sanggup menghidupkan kami yang sudah menjadi tulang belulang dimakan tanah. Langsung Allah jawab dalam Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi. Berarti ayat ini menyimpulkan hidup 2 kali, mati juga 2 kali. Mati pertama sebelum adanya kita, mati yang kedua ketika kontrak di dunia ini telah berakhir. Hidup pertama ketika kita terlahir ke alam dunia, hidup yang kedua Fa'idha nufiha fihi ukhra fa'idhahum qiyamun yanzurun. Begitu dunia habis dengan datangnya hari kiamat, maka Allah hidupkan kembali mereka untuk yang kedua kalinya. Jadi kita wajib percaya ada akhirat setelah dunia, ada hidup setelah mati. Makanya diulang kata-kata akhirat dalam Quran. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih utama daripada dunia. Itu maksudnya persiapan hidup bahwa semua kita tanpa terkecuali, termasuk saya yang sedang berbicara, cepat atau lambat kita akan menghadapi dan melewati proses itu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hidup itu cuma nunggu giliran. Kalau kemarin saudara kita yang kita tengok, kita takziahi dia meninggal dunia, besok atau lusa tidak mustahil giliran kita. Benar apa enggak? Ini kenapa pada bengong aja? Serem ya. Kemudian yang kedua, sholat yang jelek itu sholat apa? Sholat pamer. Yura'unan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Yura asal kata ro'a. Ro'a itu melihat. Pengen dipuji. Pengen dilihat. Mereka sholatnya pengen dipuji. Pengen dilihat. Orang yang semacam ini sholatnya sedikit dia mengingat Allahnya. Lebih banyak yang dia ingat adalah pujian-pujian manusia. Orang yang tidak ikhlas atau selalu mengharapkan pujian, dalam surat Al-Baqarah diibaratkan seperti batu besar yang di atas batu itu diletakkan segumpal tanah atau segenggam tanah, kemudian Allah turunkan hujan yang amat deras. Maka dalam seketika itu juga tanahnya akan hilang. Berarti tidak ada pahalanya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya setiap kita ibadah, kalimat lillah itu dikedepankan. Karena apa? Tidak ada tujuan kita kecuali hanya mengharap ridho Allah. Mau orang puji atau tidak, bukan urusan kita. Yang penting kita ibadah karena Allah. Yang ketiga, sholat yang jelek itu sholat lalai. Surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu lalai. Nah sekarang kita tanya, sholat lalai yang bagaimana? Kalau zuhur itu jam 2, lalai apa bukan? Bukan. Kata siapa lalai? Kalau maghrib jam 7 kurang seperempat, lalai bukan? Bukan. Itu namanya sholat di akhir waktu. Jadi waktu sholat ada 3. Di awal waktu,
di tengah waktu, di akhir waktu. Lihat nanti Sahih Bukhari jilid yang Sahih Muslim jilid yang kedua, bab tentang waktu sholat. Orang yang sholatnya di awal waktu, di situ ridhonya Allah. Yang sholatnya di tengah waktu, di situ rahmatnya Allah. Yang sholatnya di akhir waktu, di situ maafnya Allah. Awal ridho, tengah rahmat, akhir maaf. Berarti sama-sama bagus. Yang nggak bagus cuma satu. Nah itu paham. Tapi habis dengar ceramah ini jangan yang ujung diambil. Kalau gitu jangan juga. Buat apa ada hadis yang lain mengatakan ketika sahabat lari tergopoh-gopoh, terengah-engah bahasa Indonesianya, menghadap kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, apa amal yang paling utama itu bagi kami? Rasulullah menyebut 3. Yang pertama, as-sholatu fi awwali waktin. Sholat di awal waktu. Yang kedua, birrul walidain. Bakti kepada kedua orang tua. Baik masih hidup maupun setelah mereka meninggal dunia. Dan yang ketiga, al-jihad fi sabilillah. Sholat di awal waktu itu ibadah yang paling utama.